Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nanda Meilianini. Saya mahasiswi semester 3 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan aplikasi beruang atau aplikasi belajar bangun ruang. Aplikasi ini dibuat melalui 5 tahapan, yaitu tahap pembuatan aset, penyusunan aset, pemberian efek, pengubahan ke dalam bentuk HTML, dan yang terakhir yaitu pengubahan ke dalam bentuk aplikasi. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lihat tutorial yang pertama ya. Simak video berikut. Tahap pembuatan aplikasi dimulai dengan tahap pembuatan aset. Di sini saya membuat berbagai jenis aset dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Saya juga mengambil beberapa background dan item dari Pinterest. Nah, nanti bagian yang tidak ingin saya gunakan, saya hilangkan dan saya perbaiki dengan menggunakan CorelDRAW. Tahap pembuatan aplikasi yang kedua yaitu penyusunan aset. Aset-aset yang sudah saya buat tadi, saya susun pada bagian PowerPoint. Seperti ini tombol ini. Kemudian ini tampilan menu yang bagian kedua. Ini tampilan yang ketiga, 4, dan 5. Oh ya, saya membuat tutorial ini tidak secara spesifik per bagian dari aplikasi. Saya buat bagian-bagian yang berbeda saja. Nah, nanti untuk bagian yang sama tinggal kita duplikat dan ganti isi tulisannya saja. Oke. Untuk membuat, ketika kita mengklik tombol ini, maka penyelam muncul dan tombol mulai menghilang. Langkahnya kita lakukan, saya rem dulu semua. Ini saya add effect appear, start with precious. Kemudian penyelamnya saya add effect juga, tapi pakai yang fade. Agar kecepatannya lebih cepat. Nah, untuk men-trigger itu dengan cara item yang ingin keluar itu men-trigger tombol yang akan mengeluarkan, seperti itu. Maka tick cell 8 saya trigger dengan grup 9. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Ketika saya mengklik tombol play, maka otomatis si penyelam ini akan muncul. Nah, terus gimana sih caranya supaya ketika saya mengklik tombol ini, tombol mulai dan tombol play-nya hilang? Tinggal kita tambahkan add effect lagi, tapi yang exitnya fade. Timingnya juga kecepatannya saya percepat. Nah, efek yang keluar ini saya letakkan pada trigger mulai. Jadi ketika saya mengklik tombol yang ini, otomatis tombol ini itu ikut keluar. Nah, penasaran? Kita coba mulai. Klik. Nah, otomatis tombol yang 2 tadi ini hilang dan tombol penyelamnya dan item penyelamnya muncul. Kita letak clown di sini. Nah, saya menginginkan ketika penyelam muncul ada efek seperti penyelam jatuh ke dalam laut. Itu caranya kita klik yang background, add effect, motion pad yang up. Jadi ini fungsinya untuk membuat background berjalan ke atas. Jadi nanti akan muncul efek seperti si penyelam turun ke dasar laut. Nah, caranya efek ini otomatis jalan ketika tombol play ditekan. Maka ini tinggal kita start with precious, letakkan sini. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nanti kurang ke bawah.
nanti penyelamnya ketika sudah sampai ke dasar dia otomatis geser ke sebelah kiri untuk memunculkan kata-kata seperti ini, sehingga penyelam tidak menutupi halaman kata-katanya. Kita save. Selanjutnya, untuk memunculkan tulisan ini, caranya dengan menampilkan efek sama seperti yang tadi, fade. Nah, akan tetapi kalau yang lainnya tadi kan start with previous, kalau yang ini kita ubah timingnya menjadi after previous. Artinya ketika yang ini dan ini sudah selesai berjalan, maka nanti efek yang ini baru muncul. Seperti itu gunanya. Kita coba. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan tombol next. Tombol next ini saya ganti saja dengan tombol yang ini. Jadi nanti ketika tombol ini muncul, kita klik tombol ini, maka akan menuju ke slide berikutnya. Jadi caranya, langkah yang pertama yaitu kita memberikan animasi hyperlink. Kita hyperlink ke next slide. Nah, tapi tombol ini juga akan saya berikan efek, yaitu sama seperti tadi yang fade, tapi yang start after previous. Kita coba lagi, mulai pojok, tombol percakapan sudah muncul, mulai game, klik menuju ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan memberikan animasi pada tombol ini, setting. Caranya, pertama, tombol yang utama kita tambahkan efek appear, yang artinya muncul setiap di halaman pertama. Selanjutnya tombol ini dan ini saya akan tambahkan efek juga, yaitu gitu ya. Saya menginginkan ketika saya mengklik tombol ini, maka ketiga tombol ini akan muncul. Jadi caranya, tiga tombol yang sudah saya beri efek tadi, yang ini, saya triggerkan dengan tombol yang ini. Nah, kita perhatikan. Berarti kita triggerkan dengan huruf 199. Kita coba, kita mengklik tombol ini, maka tiga tombol tadi akan muncul. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya menginginkan ketika saya mengklik tombol ini, maka tombol settingnya berubah arah menjadi ke bawah. Jadi caranya, tombol yang mengarah ke bawah saya tambahkan efek juga. Tadi saya kasih yang fade, saya refresh. Nah, ini juga saya triggerkan dengan yang tadi.
tetapi saya taruh bagian atas karena saya menginginkan ketika saya mengklik tombol setting, animasi ini muncul dulu, kemudian baru yang lainnya muncul. Nah, yang ini saya ganti menjadi after previous. Kita coba, belum. Coba lagi. Nah, seperti ini kan sudah berubah, tapi tombol yang di belakangnya belum hilang, masih ada. Jadi kita tinggal menghilangkan tombol yang ini. Kita add effect, exit, fade, speednya kita ganti yang very fast. Nah, ini kita start with previous. Nah, nanti yang ini kita letakkan persis di bawah tombol yang animasi yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mengklik tombol ini, yang di belakang hilang, yang bawahnya muncul. Selanjutnya, untuk membuat tombol exit setting, caranya persis seperti tadi. Kita menambahkan efek, jadi yang ini gantian saya tambahkan efek exit. Exitnya dalam bentuk fade. Yang ini sama ini juga saya tambahkan animasi exit, karena tadi animasi mulainya adalah aksen, descent. Nah, nanti animasi keluarnya juga saya kasih yang descent. Nih. Nah, saya menginginkan ketika saya mengklik tombol ini, maka ini keluar dan tombol ini yang muncul. Maka caranya kita trigger keempat animasi ini ke animasi yang ini 241. Nah, ini salah satunya kita ganti. Kita coba. Nah, bisa kita lihat. Jadi ketika kita mengklik tombol yang tadi, itu semuanya keluar, tapi kan tombol yang awal tadi nggak muncul, jadi kita tidak bisa mengklik tombol yang lainnya. Kita ubah lagi. Yang ini kita tambahkan effect menjadi fade. Ini kita letakkan pada grup gambar 1 bagian atas. Ini bisa kita coba mulai seperti ini. Nah, tombol ini akan muncul, jadi kita bisa mengulang-ulang untuk mengklik tombol setting. Tetapi tombol exitnya itu kurang cantik karena kita masuk ke bawah, tapi ketika exit malah justru ke bawah lagi. Nah, akan lebih baik jika ketika kita mengexitkan, ketika tombol profile, sound on dan sound off bergerak ke atas. Kita ganti berarti menggunakan yang aksen. Change effect, pakai yang ini. Kita coba lagi. Nah, sudah jadi. Langkah berikutnya yaitu kita mengaktifkan tiga tombol ini, pertama tombol profile. Di sini saya sudah membuat profile diri saya sendiri.
kita letakkan di tengah. Nah, ketika kita mengklik tombol profile, maka ini akan muncul. Caranya kita tambahkan, tidak usah, jadi kita lihat ini kan namanya grup 202. Nah, yang ini tinggal kita add effect. Saya suka fade zoom. Nah, yang ini kita triggerkan dengan grup 202. Kita uji coba. Nah, jadi ketika kita mengklik tombol profile, tombol ini akan muncul. Kemudian untuk menutup pop-up profile, caranya di sini kan saya sudah menyediakan aset silang. Jadi kita tinggal menambahkan efek. Kita ganti menjadi request. Nah, ini kita masukkan ke trigger yang 202 tadi, tapi animasinya kita ubah menjadi after previous. Artinya ketika pop-up ini muncul, maka ini baru muncul. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ini keduanya kita tambahkan efek exit. Saya mainkan fade zoom. Nah, untuk membuat ketika kita klik tombol hilang ini, maka kedua item ini menghilang, itu caranya kita trigger kedua aset tadi dengan aset yang ini. Maka kita triggerkan dengan pixel 4. Seperti biasa, kita coba lagi. Kita buka, hilang. Nah, ini sudah bisa berjalan. Langkah selanjutnya tinggal kita mengaktifkan tombol sound on dan sound off. Oh ya, sebelumnya saya sudah mengimport file suara yang ini. Kita tinggal menambahkan efek play terlebih dahulu. Nah, efek play ini saya akan men-triggerkan dengan tombol yang sound on atau musik berjalan. Ini tadi yang sound on. Ini grup 211, kita triggerkan. Kita coba lagi. Sound on. Nah, musik sudah menyala. Kemudian tinggal kita add effect yang mendingin dilut. Tombol berhenti. Kita tambahkan yang pause. Nah, tombol yang pause ini kita triggerkan dengan yang sound off. Yang sound off itu berarti grup 222.
lagi. Kok tidak aktif? Mau ngomongin kudingin kok. Lah nyong iso koyo iki iso mandek. Ora iso mandek iya. Ya, tadi saya melakukan kesalahan yang bagian tombol sound on yang ini seharusnya ditriggerkan dengan grup 211. Sound on-nya sudah menyala. Nah, kemudian sound off juga sudah aktif. Langkah selanjutnya kita memberikan efek ikan bergerak. Tinggal kita tambahkan motion pad. Ikannya akan saya buat bergerak ke kiri. Kita tinggal arahkan bagian sini. Nah, ikan ini akan muncul setelah tombol play ditekan bersamaan dengan penyelam turun. Maka ini akan saya letakkan pada bagian ini, sini. Kita ubah menjadi start with preficious. Kita coba mulai. Nah, seperti itu. Tapi tadi ikannya kecepatan. Kita ubah menjadi very slow. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti jika kita menginginkan ikannya dalam jumlah banyak, tinggal kita duplikat saja dengan cara Ctrl plus D seperti ini. Kita tinggal letakkan seperti ini, terus arahnya kita ubah seperti itu. Nah, bagian yang pertama sudah selesai, tinggal kita berpindah ke bagian yang kedua. Perpindahan menu. Proses tutorial yang kedua yaitu proses pembuatan perpindahan penyelam dari pulau satu ke pulau lainnya. Langkah pertama yaitu kita memberikan efek pada si penyelam. Kita menggunakan motion pad tapi yang custom. Kita tinggal gambar. Kemudian tinggal kita atur posisinya. Kita ganti menjadi start with preficious. Jadi ketika kita memulai slide-nya, maka si penyelam ini otomatis langsung bergerak. Kita coba. Nah, seperti ini. Tapi sepertinya kurang melengkung. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah si penyelam melompat, maka tombol materi ini akan muncul. Kita tambahkan efeknya menjadi fade. Kemudian kita ganti menjadi after preficious. Kita mengubah speednya menjadi very fast. Coba lagi. Nah, materi muncul. Kemudian untuk menampilkan materi yang sudah saya siapkan, kita letakkan pada bagian tengah. Jadi nanti
sistemnya ketika kita mengklik materi, maka tampilan materi ini akan muncul. Jadi kita tambahkan efek pada bagian materinya. Saya berikan efek edit zoom. Kemudian materi yang ini itu akan muncul ketika kita mengklik materi yang ini. Jadi caranya kita trigger grup 89 ke grup 14. Grup 14. Seperti biasa kita coba. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuat animasi keluar, kita tinggal memberikan ini tombol silang, add effect fade, kemudian very fast, after precious, kemudian tinggal kita letakkan di bagian bawah trigger yang tadi. Jadi nanti tombol silangnya itu akan muncul setelah tombol pop up animasinya keluar. Nah, ini saya kurang ke bawah meletakkannya. Langkah berikutnya yaitu menambahkan efek exit pada kedua item ini. Exitnya sama, saya menggunakan faded zoom. Nah, sistemnya ketika saya mengklik tombol silang, maka pop-up ini akan keluar dan ini pun akan ikut keluar. Maka kita men-trigger kedua item ini ke item silang. Nah, item silang itu namanya grup 4, picture 4. Kita trigger picture 4. Nah, tombolnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kita membuat tombol yang gembok. Oke, karena ini menutupi layar, kita singkirkan terlebih dahulu. Jadi saya menginginkan ketika saya mengklik tombol gembok ini, maka akan muncul peringatan untuk menyelesaikan misi sebelumnya. Jadi caranya gembok ini kita tambahkan efek dulu yang appear, artinya akan selalu muncul ketika kita memulai slide. Kemudian peringatan ini saya kasih efek fade, tapi menjadi very fast. Nah, saya juga menginginkan nanti peringatan ini akan muncul tapi otomatis keluar sendiri ketika jeda beberapa detik. Kita tinggal langsung tambahkan tombol yang efek yang exit sama seperti tadi yang fade. Kita ubah menjadi very fast. Nah, tapi yang tombol yang efek keluar ini timingnya saya kasih jeda sekitar 2 detik. Kita tinggal trigger ke gembok picture 3. Salah satunya saya ubah menjadi precious. Saya letakkan di sini. Kita coba klik yang gembok. Bentar. Precious harusnya. Timingnya kita delay 2. Kita coba lagi. Nah, ketika saya ingin mencoba melompat langsung ke pulau berikutnya, maka akan muncul peringatan seperti ini untuk menyelesaikan misi sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu memberikan hyperlink untuk berpindah ke materi yang berikutnya. Nah, karena materi ini
tidak ada gemboknya atau sudah bisa diakses, maka kita akan memberikan hyperlink ke next slide atau materi yang berikutnya. Nah, karena pulau yang ini belum bisa kita buka, maka tidak usah kita beli hyperlink. Kita coba, kita buka materinya. Oh iya, materinya mesti di samping. Kita buka materinya, kemudian kita keluar, kita coba pulau berikutnya. Ya, tidak bisa. Nah, tombol home ini kita gunakan untuk berpindah, untuk kembali ke bagian menu awal. Jadi tinggal kita beri hyperlink saja. Hyperlinknya selalu ke first slide atau slide pertama. Nah, video penjelasan pembuatan aplikasi bagian kedua sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal berpindah ke tutorial yang bagian ketiga. Masih bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagian ketiga, yaitu pembuatan game bagian soal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan aset jawaban salah, kemudian jawaban benar, dan latihan soalnya. Latihan soal ini opsional, bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan, beserta jawaban-jawabannya. Nah, untuk memberikan efek jawaban benar dan jawaban salah, kita tinggal memberikan seperti ini. Kita menginginkan jawaban yang B, yaitu jawaban benar. Kita tinggal duplikat CTRL-D, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Ketika saya menjawab A, C, D kan berarti jawaban salah, karena jawaban yang benar ada di jawaban B. Maka pertama kita berikan efek dulu. Add effect appear. Kita ubah menjadi start with prefixes. Kemudian ini saya beri efek faded bloom. Nah, ini akan saya triggerkan dengan jawaban yang salah A. Ini rounded rectangle 124. Oke. Kita trigger. Yang A. Jadi nanti ketika saya menjawab jawaban yang A, akan muncul seperti ini. Ya, masih belum tepat. Nah, nanti proses yang sama bisa kita lakukan untuk jawaban yang C dan D, yaitu jawaban yang salah. Kemudian untuk jawaban yang benar, tadi saya sudah memberikan duplikat ini. Nah, item yang sudah saya duplikat itu saya berikan efek fade. Nah, efek yang ini atau yang hijau ini itu akan muncul ketika saya mengklik jawaban yang B. Jawaban yang B kita berikan dulu appear start with prefixes. Nah, yang ini yang hijau ini kita akan mentriggerkan dengan item atau icon yang ini. Jadi ini namanya rounded rectangle 125B. Kita triggerkan 125B. Nah, ini. Oke. Kita tinggal pindahkan posisinya agar pas sesuai jawaban. Sudah, kita coba, kita mau menjawab yang B. Nah, yang B itu benar, maka jawabannya akan berubah menjadi warna hijau.
ini kurang tepat posisinya. Nah, ketika saya menjawab benar, maka saya menginginkan untuk memunculkan tampilan ini. Yeay, Anda benar. Ini kita berikan efek edit boom juga. Ini akan muncul ketika saya mengklik jawaban yang B ini. Maka animasi ini akan saya triggerkan dengan animasi yang ini. Sama seperti yang tadi kan, rounded rectangle 125. Tinggal kita pindahkan saja ke sini. Ini kita letakkan pada bagian atas dan yang ini yang bawah. Ini kita sesuaikan lagi. Cepat saja. Kita letakkan di tengah. Kita mulai. Yeay, benar. Nah, tapi ketika jawaban ini benar, tidak dapat otomatis keluar, maka tinggal kita tambahkan efek exit atau keluar. Karena tadi munculnya faded zoom, maka keluarnya juga faded zoom. Tinggal kita letakkan di bagian bawahnya. Kita ubah menjadi start after previous, tapi kita kasih jeda sekitar 2 detik. Oke, nah ini karena ini terletak di depan animasi yang benar, kita tinggal ubah urutannya saja menjadi klik kanan, kemudian kita bring to front. Nah, kita coba lagi, jawab yang B. Yeay, benar, keluar. Nah, ini animasi yang tulisan hijau tadi kan tidak otomatis muncul, berarti kita ubah ini menjadi start after previous. Jadi artinya ketika tombol Y benar sudah tertutup, maka tulisan B yang hijau tadi akan muncul dengan sendirinya. Y benar. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal letakkan kedua icon tadi di tengah. Selanjutnya tombol next ini tinggal kita beri hyperlink menjadi next slide. Kita coba lagi. Kita jawab yang A. Ya, belum tepat nih. Oh ya, saya lupa memberikan animasi keluar yang ini. Kita tinggal tambahkan exit, faded zoom, kita letakkan tepat di bawah triggernya. Kita ubah menjadi after previous, kemudian timingnya kita ubah menjadi delay 2 second. Belum. 2, 3. Pengecekan terakhir. Sudah tertutup, kemudian jawab yang B. Sudah, kemudian tinggal kita next. Nah, seperti itu. Nah, tutorial pada bagian ketiga ini sudah selesai. Selanjutnya, kita tinggal memasuki tutorial bagian yang ketiga. Buatan latihan soal berupa pilihan ganda dengan banyak jawaban. Dan nanti siswa diperintah untuk menyebutkan titik sudut dari balok secara berurutan. Jadi langkah pertama, seperti yang tadi, kita sudah menyusun aset yang sudah kita buat, kemudian tinggal kita berikan kita berikan animasi motion pad yang A, kemudian kita letakkan pada bagian di sini. Nah, selanjutnya, jadi kita menginginkan ketika kita mengklik mutiara yang ini, maka mutiara ini pula yang akan bergerak ke bagian atas. Jadi langkahnya itu dengan cara men-trigger diri sendiri. Kan mutiara ini merupakan grup 78. Nah, nanti kita juga men-trigger grup 78. Kita
coba. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita skip langsung ke jawaban yang terakhir, yaitu sudut ABCD EFGH, berarti yang H. Sama seperti tadi, kita menambahkan motion pad up, kemudian kita letakkan di bagian yang terakhir. Kita trigger grup 49. Selanjutnya, ketika kita sudah selesai menjawab latihan soal, maka akan muncul seperti ini, you win. Nah, cara pemberian animasi itu dengan cara ini, kita beri efek edit zoom. Kemudian karena efek ini akan muncul atau item ini akan muncul ketika kita mengklik jawaban yang terakhir, maka kita men-trigger dengan jawaban yang terakhir, yaitu grup 49. Kita langsung tarik aja ke bagian bawah. Nah, ini kita ganti menjadi start after previous. Kemudian tombol ini kita beri efek fade, kemudian very fast kita letakkan di bagian bawahnya after previous. Kita coba. Tadi CAP, kemudian GAF. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk bagian jawaban yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu tinggal kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya memberikan dua contohnya saja. Kemudian untuk bagian yang salah, misal yang ini, itu kita tinggal beri animasi appear, start with previous. Selanjutnya yang bagian ini you lose, kita grup terlebih dahulu. Nah, ini kita juga beri animasi faded zoom. Animasi yang you lose, item yang you lose ini akan muncul ketika kita mengklik mutiara yang grup 103, maka ini men-trigger grup 103. Nah, karena jawaban salah, maka siswa diberikan kesempatan untuk mengulang jawabannya. Kita tinggal memberikan kedua item ini efek fade very fast. Kemudian kita letakkan di bawah grup 103. Yang ini kita ubah menjadi start after previous, dan yang ini kita ubah menjadi start with previous. Oke ya. Untuk mengulang jawaban, mengerjakan ulang soal, kita memberikan efek untuk kembali mengerjakan soal. Jadi ketika kita mengklik tombol ulang, maka item you lose dan tombol next ini akan otomatis keluar. Kita tinggal berikan animasi keluar, itu faded zoom. Nah, animasi faded zoom ini akan keluar ketika kita mengklik grup picture 6. Maka tinggal kita triggerkan saja.
Oke, kita coba terlebih dahulu. Salah, oke. Tadi saya salah men-trigger. Sebentar. Karena di sini ada 6 picture, ada 3 picture 6, maka kita harus mencoba satu persatu. Ini juga masih belum benar. Berarti kemungkinan yang ini. Maaf, saya salah. Kita ubah saja menjadi trigger ke grup 167 di grup 67. Kita coba. Nah, triggernya masih salah. Nah, ini sudah benar. Oke, jadi ketika kita mengklik tombol ini, maka kita akan otomatis mengerjakan ulang soal. Nah, ketika kita mengklik tombol ini, akan otomatis menuju ke slide berikutnya. Kita tinggal memberikan hyperlink, yaitu next slide. Yang ini juga sama, kita hyperlink, next slide. Oke, karena sudah, tinggal kita letakkan pada bagian tengah. Kita uji coba sekali lagi. Sebutkan titik sudut dari balok di atas secara berurutan. Yang pertama yaitu kan titik CAB, kemudian yang terakhir adalah GHF. Nah, you win. Jadi kita tinggal next.
Dan jika kita mengerjakan secara salah, maka akan muncul seperti ini. Bisa kita ulang kerjakan, salah lagi kita ulang kerjakan, seperti itu. Oke, pada bagian tutorial kelima sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita menuju ke tutorial berikutnya. Selanjutnya tutorial penyusunan yang terakhir, yaitu pemilihan angka. Jadi ketika kita mengklik jawaban misal ini, dan ini, maka otomatis warna kotaknya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi caranya, pertama tinggal kita duplikat kotaknya dengan CTRL-D, kemudian kita ubah warnanya. Saya menginginkan warna ungu. Nah, kemudian animation, kita berikan keempat item tadi dengan nama, dengan animasi fade. Kemudian kotak yang masih putih itu tinggal kita berikan efek yang appear. Nah, nanti tinggal kita trigger bagian 1 dengan bagian 1, bagian 4 dengan bagian 4, dan bagian 0 dengan bagian 0. Dan ini berarti men-trigger 232. Kemudian yang ini men-trigger 224. Yang ini kita men-trigger 216. Dan yang terakhir yaitu yang 0 men-trigger 195. Oke, jika sudah tertrigger semua, tinggal kita atur posisinya agar sama seperti kotak yang putih. Kita coba. Oh ya, ini belum. Sebuah limas beralas persegi dengan sisi 12 cm, tentukan volume limas tersebut jika tingginya 30 cm. Tinggal kita jawab. 1, 4, 40. Oke, ada satu trigger yang tertukar. Berarti ini seharusnya 224. Dan yang ini men-trigger 216. Nah, seperti ini. Jadi nanti jawaban yang kita pilih itu akan muncul seperti ini. Dan nanti ketika kita misal menjawab bagian yang salah, nanti item Yulus ini akan muncul seperti proses pembuatannya seperti yang tadi. Jadi kita langsung skip saja karena terdapat ke tutorial yang berikutnya, yaitu pengubahan PowerPoint menjadi bentuk HTML5. PowerPoint menjadi HTML5. Jadi saya jelaskan secara singkat saja pada PowerPoint yang ini. Jadi
Ketika PowerPoint sudah selesai dibuat, kita tinggal mempublishnya pada bagian iSpring Suite. Pada bagian ini kita tinggal mempublish PowerPoint, akan tetapi karena PowerPoint ini tidak support publish iSpring, maka saya hanya akan menjelaskan sampai sini saja. Nanti ketika selesai dipublish, kita tinggal mengubah HTML tersebut ke dalam bentuk aplikasi dengan menggunakan aplikasi website 2APK. Aplikasi tersebut sudah terdapat banyak di internet secara gratis. Jadi kita tinggal mendownload dan menggunakannya saja. Proses penggunaannya pun mudah. Kita bisa mencari tutorial cara penggunaan aplikasi website 2APK dan proses pengubahan dari PowerPoint menjadi aplikasi. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.